Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat, jumpa lagi dengan saya di channel Teknisi Garut. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi cara analisa handphone yang mati total untuk pemula ya sahabat ya. Baik, di sini ada buah mesin di depan saya. Tapi sebelumnya untuk sahabat mohon untuk tidak skip video saya ya, agar tidak salah paham, biar semuanya jelas sahabat ya. Baik sahabat, kalau begitu kita langsung saja mulai ya. Jangan lupa sahabat juga harus menyiapkan satu buah buku ya, buku dan juga pulpen untuk mencatatnya ya sahabat ya, agar tidak lupa lagi dan mudah dipahami ya. Oke, kalau gitu kita langsung mulai saja ya sahabat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti pada judulnya, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi cara analisa handphone mati total. Dari mana sih langkah awal untuk memperbaiki handphone yang mati total itu? Baik, saya akan jelaskan ya. Yang pertama, cara analisa handphone yang mati total itu tentu dari pibet ya, atau konektor baterai. Oke, sahabat bisa catat dulu di sini pibet. Nah, pibet ini adalah konektor baterai ya. Pibet ini adalah konektor baterai. Nah, dari sini kita akan memulai analisa setiap handphone, semua handphone ya sahabat ya. Untuk di handphone yang seperti ini yang mungkin sudah baterai tanam, sama ya, bisa sahabat lihat ini pibetnya. Oke, seperti itu. Nah, langkah awal yang harus sahabat cek terlebih dahulu untuk pengecekan handphone yang mati total yaitu adalah melakukan pengukuran pada jalur pibet ini. Oke, yang pertama pibet min dan juga pibet plus ya, baterai min dan juga baterai plus. Yang kedua, pibet ini pastikan bahwa tidak short ya, short. Yang pertama, pastikan bahwa baterainya tidak short atau jalurnya konektor baterai ini tidak short dengan cara melakukan pengukuran melalui multitester atau power supply ya. Di sini saya akan melakukan pengukuran pada pometer dulu ya. Seperti biasa, kita setting pada dioda mode ya. Seperti ini. Langkah selanjutnya, kita letakkan jarum yang merah pada ground. Dan yang hitam ini pada konektor baterainya ya, plusnya ya, plus baterainya. Nah, setelah kita ukur menggunakan multitester, pibetnya ini mengeluarkan hambatan senilai 0,416 ya. Berarti ini tidak short ya, tidak short secara langsung ya. Oke, bagaimana sih untuk tipe-tipe handphone yang short? Di sini saya akan jelaskan dulu ya. Short ini terdiri dari beberapa bagian ya. Ada short sebelum power, short sebelum power. Nah, ada juga short sesudah power.
Lalu ada juga short full ya. Oke, seperti ini sahabat bisa tulis ya. Short ini terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama ada yang namanya short sebelum power ya. Power di sini adalah power on ya atau on off ya. Dan juga short sesudah power on atau ketika tombol on off ditekan ya. Lalu di sini ada yang namanya short pull ya. Untuk short pull ini berarti pada kaki pivotnya tidak mengeluarkan hambatan ya, tetapi ampernya 000 sama seperti halnya kita mengukur pada ground sahabat. Baik, saya akan jelaskan ya satu persatu. Dan yang pertama saya akan jelaskan tentang short sebelum power ya sahabat ya. Nah, untuk short sebelum power ini berarti handphone sudah memakan ya konsumsi arus sebelum kita melakukan penekanan on off ya, yang dimana arus itu akan berfungsi jika kita tekan tombol power on off ya. Nah, dan untuk short seperti ini tidak bisa kita melakukan pengecekan menggunakan ampermeter ya, tetapi untuk melakukan pengecekannya menggunakan power supply sahabat ya. Baru nanti kita bisa melihat apakah handphone ini konslet atau tidak sahabat ya. Baik, sekarang kita akan melakukan pengecekan melalui ampermeter power supply ya. Nah, seperti ini sahabat. Yang pertama untuk power supply-nya di sini saya akan naikkan pada 4 volt ya. Di sini saya sudah setting pada power supply-nya pada 4 volt sahabat. Dan langkah awal yaitu kita akan capitkan dulu yang hitam pada negatif ya atau pada ground. Dan untuk yang merahnya ini kita letakkan pada pivot ya atau positifnya sahabat. Nah, jika sudah dicapitkan seperti ini, sahabat perhatikan pada power supply-nya dia diam ya, ampernya diam, konsumsi arusnya diam, jadi tidak langsung naik, menandakan bahwa handphone ini tidak short sebelum power on ya, atau sebelum kita tekan tombol on off handphonenya tidak langsung naik ampernya. Nah, berarti untuk handphone ini tidak short sebelum power atau tidak konslet ya sebelum kita tekan tombol power on off, yang dimana handphone ini terbilang normal ya. Jadi handphone ini tidak short atau tidak konslet sahabat ya, seperti itu. Nah, jikalau kita sudah tekan tombol on off nya baru nanti ampernya naik ya, ada berapa 0, berapa ampere gitu ya, tergantung tipe handphonenya sendiri ya, beda-beda sahabat ya. Nah, itu untuk penjelasan tentang short sebelum power on ya. Jadi ampernya itu diam, tidak bergerak sebelum kita tekan, dan maka menandakan handphone ini tidak short sebelum power, berarti normal ya sahabat. Oke, langkah selanjutnya yang sahabat harus ketahui yaitu short sesudah power on ya. Sudah power on ya. Nah, untuk short sesudah power on misalkan gini ya, saat kita capitkan power supply pada handphone seperti ini ampere tetap tidak bergerak normal, tetapi ketika setelah kita tekan power on off ya, ampernya itu ada yang melebihi nilai-nilai untuk handphone normal ya. Nah, di sini saya akan coba tekan untuk tombol power on off-nya sahabat ya. Oke, 4, 12, 15. Nah, ini sudah naik sampai 15, langsung stuck di 16 ya. Ini handphonenya ini ampere gantung ya, karena ini handphonenya rusaknya IC MMC. Jadi dia stuck di sini ya, stuck di 16. Kalau yang normal dia akan naik lagi 20 melebihi 20 ampere.
0,20 ampere maksud saya. Langsung handphonenya nyala. Tapi untuk short sesudah on, ketika tekan tombol power itu ampernya itu ada yang melompat ya, melompat sangat banyak ya, misalkan sampai berapa puluh gitu ya misalkan ya. Terus ada di bagian mesin juga yang panas, biasanya handphonenya nyala tapi boros baterai sahabat ya gitu. Nah, langkah selanjutnya yaitu short pull ya. Nah, dan untuk short pull ini yang dimana ketika kita capitkan ini ampernya itu konslet ya, konslet seperti biasa, langsung memakan arus sebelum kita tekan tombol power on. Dan short pull ini pun ketika kita ukur menggunakan multitester ampermeter ya. Nah, untuk short pull ini ketika kita ukur menggunakan multitester pada kaki pivotnya ini seperti ini, maka pada kedua kaki yang positif dan negatif ini akan sama ya, 00 nilainya. Untuk yang pertama seperti biasa kita letakkan dulu yang merah pada ground, lalu yang hitam kita cek dulu pada kaki groundnya ya. Misalkan di sini terdapati 00 ya ground, dan pada kaki pivotnya pun ya, yang sebelahnya pun, yang sebelah sini pun akan sama ya, 00. Nah, itu menandakan bahwa jalur pivot ini short atau terhubung langsung pada ground sahabat ya. Nah, dan untuk mesin yang baterai tanam seperti ini, perbedaannya mungkin kita harus bongkar terlebih dahulu ya mesinnya, karena tidak seperti handphone yang tadi kita bisa cuma lepas baterai doang. Untuk mesin yang Android seperti ini yang baterai tanam, untuk melakukan pengukurannya sama ya, bisa menggunakan multitester juga seperti ini pada kaki pivotnya sahabat ya. Namun apabila sahabat ingin melakukan pengecekan melalui power supply, tentunya sahabat harus kasih timah terlebih dahulu ya. Dan untuk melakukan pengecekan menggunakan power supply untuk mesin baterai tanam seperti ini, kita cukup kasih timah pada titik test pointnya ini ya. Ini kan ada terhubung sama pivot ya, pasti ada yang terhubung sama test pointnya. Cukup kita kasih timah saja dari titik sini kurang lebih sekitar 1 cm ya, nggak perlu panjang-panjang, atau 2 cm boleh. Setelah itu baru kita bisa melakukan pencapitan atau pengecekan pada power supply sahabat ya. Nah, itu untuk penjelasan handphone yang short ya. Nah, yang pertama yang tadi sudah saya jelaskan yaitu cara analisa handphone yang mati total. Yang pertama, cek apakah cek dan pastikan bahwa pivot itu tidak short, pivotnya tidak short. Dan short ini misal ada beberapa bagian ya, ada short sebelum power, atau short sesudah power, atau short pull ya. Nah, kalau misalkan ini semua aman ya, misalkan handphonenya tidak short ya, handphonenya sudah kita cek menggunakan power supply, misalkan tidak short ya, tidak konslet sahabat ya. Langkah selanjutnya yang harus sahabat lakukan yaitu cek konsumsi arus. Konsumsi arus. Nah, ini kan yang pertama, ini yang kedua ya. Ini yang pertama, jalur pivot kita cek short atau tidak. Yang kedua ini kita cek konsumsi arus ya. Ya, seperti ini konsumsi arus sahabat. Cara cek konsumsi arus itu, yang dimaksud cek dengan konsumsi arus itu seperti ini. Yang seperti tadi ya, kita misalkan sudah ini handphone sudah pasti tidak short, langsung kita cek ada berapa arusnya gitu. Nah, ketika handphone dikasih tegangan sebesar 4 volt pada dari power supply, maka
kita tekan tombol power on, dia akan ada arus yang berjalan pada handphone ini berapa 0, berapa ampere ya. Coba kita tekan yang ini kan tadi sudah kita tekan ya. Contoh ini hanya contoh saja 15, 14 ya 16. Nah, stuck di 14 ini namanya konsumsi arus ya. Ini ampernya di 0,16 ya. Nah, kalau untuk yang ini ampere ini tidak semuanya sama segini, tapi beda-beda sahabat ya. Ada yang di bawah 16, mungkin yang kerusakannya IC power kadang naiknya cuma 0,01 ampere ya, atau CPU-nya. Nah, ini yang namanya konsumsi arus. Cek dulu konsumsi arusnya naiknya di berapa miliampere ya, misalkan seperti ini. Nah, kalau untuk menggunakan power supply yang analog ya, yang analog kita kan kelihatan jarumnya ya, naik turunnya seperti itu. Kalau digital ini kita harus benar-benar paham dulu ini ampere gantung atau gimana ya. Nah, seperti itu. Ini kan karena handphonenya ampere gantung, maka pada power supply-nya pun dia stuck, diam ya, tidak naik dan juga tidak turun lagi ya. Karena ini handphonenya ini emang rusak MMC-nya sahabat ya. Nah, seperti itu. Nah, yang pertama pibetnya itu pastikan short atau tidak. Ini cara analisa handphone yang mati total. Cara analisa handphone yang mati total, yang pertama cek jalur pibet terlebih dahulu apakah short atau tidak ya. Dan short ini banyak tanda-tanda ya. Ini sebagian saja. Yang kedua cek konsumsi arus berapa ampere ya, naiknya misalkan ada berapa gitu seperti tadi. Nah, dari situ nanti kita sudah bisa melihat apakah ini kerusakannya pada power atau apa atau CPU ya. Nah, lalu yang ketiga, kalau kita sudah mengecek konsumsi arus, kita langsung cek dulu ya. Di sini yang harus sahabat tahu adalah chipset ya. Nah, ini yang ketiga. Yang ketiga sahabat harus tahu dulu chipsetnya ini apa. Untuk handphone Android seperti ini misalkan ya, ini chipsetnya seperti ini. Chipset ini adalah CPU-nya apa ya? Contoh seperti ini MTK ya. Ini MTK, saya contohkan saja 2 biji ya. MTK dan Qualcomm. Nah, saya kasih contoh 2, yang pertama MediaTek atau MTK, lalu yang kedua adalah Qualcomm. Kalau kita sudah cek konsumsi arusnya dan ternyata handphonenya ampere gantung, maka sahabat jangan buru-buru ponis IC MMC-nya yang bermasalah ya sahabat ya. Karena untuk handphone Android itu tidak semua ampere gantung bermasalah dari MMC-nya seperti Samsung ini ya. Nah, dan untuk handphone Android ini beda ya. Setelah kita cek konsumsi arus dan misalkan arusnya ampere gantung, langkah selanjutnya yaitu kita cari tahu dulu apakah chipsetnya MTK atau Qualcomm. Dan jika kita sudah tahu chipsetnya itu MTK atau misalkan Qualcomm ya, langkah selanjutnya yaitu kita koneksikan dulu handphonenya pada komputer ya. Seperti ini. Kita colokkan dulu si handphonenya sama komputer apakah masih terdeteksi atau tidak. Dan misalkan kita sudah tahu nih ini chipsetnya MTK, terus kita colokkan pada PC. Nah, nanti pada PC itu akan terdeteksi ya kalau memang bagus ya, konektornya bagus, misalkan CPU-nya bagus dan powernya bagus, maka pada komputer pun akan terdeteksi nanti terbaca ya. Dan untuk MTK dan Qualcomm ini terbacanya akan beda ya. Kalau untuk MTK itu biasanya dia akan terbaca MTK USB port atau MTK USB preloader ya. Nah, dan untuk yang Qualcomm ini biasanya akan terbaca Qualcomm Key Loader 9008. Jangan lupa ditulis dulu biar tidak lupa sahabat ya. Ada MTK dan Qualcomm ya, ditulis sahabat agar tidak lupa.
Nah, dan setelah kita colok pada komputer, dia nanti akan terbaca ya apabila handphonenya masih bagus. Bagus itu yang dimaksud bagus adalah ya IC powernya bekerja dan CPU bekerja, dan tentunya komponen tambahan seperti konektor chargernya pun D-min D+-nya juga bagus ya. Langkah selanjutnya kita coba software ulang dulu atau flashing ulang pada handphone tersebut sahabat ya. Jadi jangan langsung ponis kerusakan MMC pada satu buah handphone ya tanpa SOP terlebih dahulu. Nah, jikalau kita melakukan software berhasil misalkan ya ada kemungkinan handphonenya bisa nyala kembali, atau adapun yang MMC-nya sudah rusak, kita lakukan software ulang atau flashing ulang, dia itu error ya, nanti akan ditemukan error saat proses flashing sahabat ya. Nah, jadi seperti itu cara analisanya, SOP-nya ya sahabat. Dari yang pertama dulu, dari atas dulu, cara analisa handphone yang mati total itu ya kita harus sesuai ya atau berurutan ya. Tidak langsung lompat-lompat atau asal tebak aja. Jadi kita cek terlebih dahulu satu persatu, dari pertama pibet ya korslet atau tidak, langsung kita cek konsumsi arus. Kalau misalkan terdeteksi atau tidak ya pada komputer, langkah selanjutnya ya mungkin kita bisa lakukan flashing untuk yang terdeteksi ya. Dan apabila yang tidak terdeteksi sahabat ya, untuk handphone yang ampere gantung, sahabat pastikan dulu bahwa USB-nya bagus, konektornya bagus sahabat ya. Oke sahabat, terima kasih, sekian dari saya, semoga bermanfaat ya pengalaman yang saya berikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan juga kesalahan karena saya juga masih sama-sama belajar ya. Dan untuk teknisi pemula jangan lupa tetap semangat sahabat ya, dan jadilah teknisi yang jujur. Carilah rezeki yang berkah ya dari pekerjaan kita. Jangan sampai kita membohongi konsumen sahabat ya. Baik sahabat, sukses selalu teknisi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.